Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari topik 1 dan topik 2. Kita memasuki di topik 3, mengenai konvergensi dari media pembelajaran digital. Kita masih memakai proyek yang sama, yaitu produksi otak-otak panjang atau OTP melalui Teaching Factory. Nah, langkah konkretnya untuk melaksanakan proyek ini adalah yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan media digital. Di sini peserta didik akan menentukan perangkat yang diperlukan seperti komputer, perangkat lunak video editing, kemudian ada platform e-learning seperti Google Classroom atau Moodle. Kemudian step yang kedua adalah membuat konten digital. Nah, di sini peserta didik akan dibimbing untuk membuat video tutorial, infografis, dan simulasi interaktif tentang proses pembuatan otak-otak panjang. Konten ini akan mendukung penjelasan teori dan praktik mengenai produksi otak-otak panjang itu sendiri. Kemudian tahap selanjutnya atau tahap ketiga adalah mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan praktik. Nah, pada tahap ini kita akan menyediakan tablet atau laptop untuk setiap kelompok atau siswa agar mereka dapat mengakses instruksi digital selama proses produksi di Teaching Factory. Nah, untuk penyediaan laptop nanti bisa opsional atau kita menggunakan komputer di lab komputer yang tersedia di sekolah. Kemudian tahap yang keempat selanjutnya adalah menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran seperti Google Docs untuk pengumpulan laporan, kemudian manajemen proyek, dan Zoom atau Google Meet untuk diskusi jarak jauh dengan mitra industri. Nah, di sini kita juga rencananya akan berkolaborasi dengan mitra industri dalam penerapan media pembelajaran ini. Kemudian step yang terakhir adalah monitoring proses secara digital. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem e-learning untuk memantau progres siswa secara real time, kemudian untuk memberikan feedback juga secara langsung dan mengelola penilaian secara otomatis. Nah, tentunya dalam mengimplementasikan sebuah media pembelajaran, kita pasti akan menemukan sebuah tantangan atau kesulitan. Nah, untuk menghadapi hal-hal yang nantinya tidak kita inginkan, berikut adalah beberapa strategi yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan apabila terjadi. Yang pertama ada pelatihan awal penggunaan teknologi. Di sini siswa dan guru perlu mendapatkan pelatihan dasar dalam penggunaan teknologi digital dan aplikasi pembelajaran agar proses digitalisasi berjalan secara lancar. Kemudian yang kedua ada penyediaan akses internet yang stabil. Nah, dukungan jaringan internet ini harus memadai baik di sekolah maupun di rumah. Itu harus memadai untuk mendukung implementasi pembelajaran digital secara penuh. Nah, berarti tantangannya adalah keterbatasan akses itu masih sangat dominan di daerah-daerah terpencil ya. Untuk itu kita harus memastikan terlebih dahulu bagaimana aksesnya, apakah mudah ataukah masih terkendala. Kemudian strategi yang ketiga adalah pendekatan diferensiasi pembelajaran. Tentunya kebutuhan siswa itu berbeda-beda ya. Maka dari itu kita harusnya menyesuaikan materi dan media digital dengan kemampuan setiap siswa untuk mengatasi keadaan yang berbeda atau perbedaan tingkat literasi digital di antara siswa-siswa itu sendiri. Kemudian strategi yang terakhir adalah kolaborasi dengan industri. Sebelumnya sudah saya singgung, kami juga akan berencana untuk kolaborasi dengan industri. Nah, di sini kita akan mengundang mitra industri untuk memberikan bimbingan secara virtual dan masukan tentang praktik terbaik dalam pembuatan otak-otak panjang yang terintegrasi dalam platform pembelajaran. Jadi, diharapkannya nanti siswa pun tidak hanya mendapat ilmu dari sekolah, tapi juga dari luar, dari orang-orang yang sudah ahli, yang sudah bekerja pada dunia industri. Seperti itu. Nah, untuk mengevaluasi proyek,
pastinya kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah penilaian hasil produk. Jadi, produk yang dihasilkan, yaitu produk otak-otak panjang itu akan kita nilai, akan kita evaluasi kualitasnya berdasarkan dengan standar industri, seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengukuran pemahaman teoristis. Di sini kita bisa memberikan kuis online yang menguji pemahaman siswa terhadap teori atau materi yang telah diajarkan melalui media digital. Yang ketiga ada monitoring progres dan keterlibatan siswa. Kita di sini bisa menggunakan platform pembelajaran digital untuk mengevaluasi kehadiran, kemudian partisipasi aktif, dan kemajuan dari siswa itu sendiri. Kemudian strategi yang keempat adalah feedback. Kita meminta feedback dari partner mitra industri, seperti itu. Kita meminta penilaian dari mitra industri terhadap hasil produk dan proses kerja siswa selama proyek berlangsung. Selain itu, kita juga bisa berkolaborasi pada saat PKL seperti itu. Jadi kita meminta dari pihak industri untuk menilai kinerja siswa ketika mereka melakukan praktik seperti itu. Kemudian strategi yang terakhir adalah refleksi kelompok. Nah, setelah proyek ini terlaksana, kita pastinya akan melakukan diskusi kelompok untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta menentukan area atau bagian mana yang harus kita tingkatkan dan bagian mana yang harus kita pertahankan pada proyek yang mendatang. Seperti itu. Berikut adalah presentasi mengenai topik 3, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.